Welcome back to church. Aku mau kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang paling dahsyat. Come on. Are you ready? Come on. Sama-sama bertepuk tangan. Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Yang percaya kalau Tuhan kita dahsyat, katakan haleluya. Berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat buat Tuhan. Come on. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan kita baik dan dahsyat. Katakan haleluya. We give you praise. We give you honor for you, Jesus. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give
praise, Gloria. We give you glory, we give you honor. Sama-sama angkat tangan kita. For all that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise. For all that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Everybody, Come on. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Sama-sama tepuk tangan, berikan sorak-sorai. Haleluya. Gloria. Terima kasih Tuhan. We give you all the praise and glory. You guys know this song? Come on, let's give the best praise tonight. Because Jesus is here. Jesus want to hear you sing and praise out loud. Come on. Oh, the King broke chains on me. Your love has set me free. Now all I can do is dance. Oh, the walls came crashing down with wonderful.
ada sampai hari ini, itu semua karena penyertaan-Mu yang selalu hadir di hidup kami. Hanya dalam-Mu dan hanya bersama-Mu kami bisa rasakan damai sejahtera ini. Mari kita datang hampiri Tuhan malam ini with all your burdens, with all your heart for Jesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku.
worship Him. Mari kita angkat suara. Mari kita nyanyikan pujian yang manis didengar oleh Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sayang sama kami. Tuhan, biar Engkau roh-Mu mengalir di tempat ini. Mengalir terus Tuhan. Roh-Mu mengalir menjamah setiap hati yang sedang sakit, sedang terluka, sedang hancur. Hadir di tempat ini. We need you Jesus. Kami butuh Engkau setiap hari Tuhan. Mari kita sama-sama take this time. Gak ada yang terburu-buru. Let's worship Him. Ucapkan syukur. Kalau kalian merasa kalian tidak ingin mengucapkan kata-kata, just sing, just say we love you Jesus. We thank you Jesus. We need you Jesus. We need you in this place. Sing it with your heart. Dia hadir di tempat ini, memulihkan setiap hati, menyembuhkan semua hati yang terluka. Kita nyanyikan sekali lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Berikan tepuk tangan, suara-suara yang paling dahsyat buat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadir malam ini di tempat ini. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. We give all the glory, all the honor just for you Jesus. In Jesus name, yang percaya sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, berikan tepuk tangan yang paling semangat, yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Thank you tim Praise and Worship udah memimpin kita sama-sama dalam penyembahan yang luar biasa. Siapa yang diberkati oleh pujian penyembahan hari ini? Wow, so good. Sebelum duduk coba tanya kiri kanannya, tanya udah beli tiket Coldplay belum? Coba tanya. Udah beli tiket Coldplay belum? Ya. Ada yang sampai handphonenya berasap nggak? War tiket ya kan? So anyway, welcome to Gilgal Youth, teman-teman semua yang hadir tempat ini maupun yang hadir mengikuti juga secara online, secara live dimanapun kalian berada. Teman-teman boleh beri tepuk tangan juga gak buat teman-teman yang mengikuti secara online. Dimanapun kalian berada, jam berapapun kalian ikut kita, kalian tetap komit mengikuti kita di Gilgal Youth. I hope it can be a blessing for you buat teman-teman yang mengikuti secara online. Dan we gonna do our culture. Ya, kita punya 1 menit dan ditampilin dulu sekarang family time. Tujuannya buat apa? Teman-teman datang mungkin sini sendiri, ya. Mungkin datang disuruh orang tua, mama, papa ya. Datang aja udah ikut youth. Datang tapi pulang juga nggak kenal siapa-siapa gitu ya. Rugi, bilang kiri kanannya rugi gitu. Rugi. So, apa yang kita lakukan di family time? Cari 1 orang yang teman-teman mungkin sering lihat, belum pernah kenalan. Tanya namanya, kalau udah ketemu 1 orang tanya namanya, sekolah di mana. And then kita kan masih punya waktu panjang ya, 1 menit. Biar nggak garing,
aku kasih topik. Caranya gini, udah setelah tanya nama, tinggal di mana, udah join family cell belum? Tanya gini, menurut kamu bagaimana cuaca hari ini? Tapi jangan dijawab mainstream ya, jangan dijawab hari ini cerah, enggak. Jawab dengan science, dalam arti gini, menurut kemiringan dari sudut matahari, tingkat kelembapan, dan juga menurut arah mata angin gitu ya. You can create ya, make it fun. Dan kita bisa mulai 1 menit dari sekarang. Ya jangan cuman cerah doang, itu anti mainstream dong bilang. Menurut saya, kalau saya lihat dari tingkat kelembapan pada hari ini gitu ya. Jadi biar seru, teman-teman melatih kreativitas kalian juga. Ayo, yang belakang boleh main ke depan juga anyway, ya. Usahakan cari yang belum kenal, bisa juga kenalan bertiga gitu ya, nggak harus satu sama satu. Tukeran Instagram boleh, follow sama fallback boleh, ya. Intinya pulang paling nggak kenal satu orang, satu teman baru, ya. Ada juga yang mungkin ketemu di sini, ternyata satu sekolah. Ada juga yang ketemu di sini, ternyata satu komplek rumah. Kita nggak tahu ya. Oke. Alright, teman-teman, beri tepuk tangan buat kalian semua. Kalian luar biasa. Biasanya anak muda malu-malu, tapi aku lihat di sini kalian semua berani, kalian semua pede. Beri tepuk tangan sekali buat kalian semua, ya. Let's build, let's do our culture together. Oke, teman-teman boleh duduk. Mantap, yes. Saya dengar antusiasnya luar biasa. Seperti biasa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ada informasi. Teman-teman boleh catat, teman-teman juga boleh infokan ini ke kawan-kawan kalian. Kalau kalian mau ajak sama-sama lakukan hal ini. Yang pertama, kita punya namanya playground. Ya, itu kita lakukan rutin sebelum ibadah. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar kegiatan agama, teman-teman, bukan hanya sekedar oh iya Sabtu harus youth, enggak. Kita punya ekspektasi, kita build our faith di dalam service ini. Bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita saat ini, kalian datang bukan sia-sia, kalian datang bukan kebetulan, but because God's grace, kalian bisa ada di sini. Karena anugerah Tuhan yang luar biasa. So, jadikan ini bukan cuma ibadah biasa, tapi pastikan saat kita pulang kita diberkati Tuhan. Saat kita pulang kita ketemu pribadi Tuhan. Aku mau ajak teman-teman yang mau join sama-sama playground jam 3 sore ya. Sebelum ibadah, setengah jam aja untuk kita sama-sama build our spirit. Dan informasi berikutnya, kita punya ibadah kenaikan Yesus Kristus. Ibadah kenaikan Yesus Kristus tanggal 18 Mei, teman-teman boleh catat itu ya yang di kalender tanggal merah. Kita ada 2 kali ibadah, yaitu jam 9 dan jam 11 siang. Ya, jam 9 pagi dan jam 11 siang. Nah ini disertai sama ibadah kids dan teens. Apakah perlu registrasi untuk ibadah umumnya? Tidak perlu registrasi, tapi untuk kids dan teens diperlukan registrasi. So, itu aja informasinya untuk hari ini. Dan sekali lagi aku mau undang untuk kita semua bangkit berdiri sama-sama. Kita belajar, berikan apresiasi buat seorang siapapun yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan for our leader. Yes, Kiel, Kurtajadi. Thank you, Sam. Thank you teman-teman semua. You guys may be seated. Sebelum duduk, teman boleh kasih fist bump ke kiri kanannya. Bilang it's so good to see you in church today. Oke, teman-teman boleh duduk semua. Sebelum kita mau memberi buat Tuhan, aku mau ajak kita buat buka firman Tuhan di 2 Corinthians 8 verse 12. Versi NLT kita baca sama-sama. Whatever you give is acceptable if you give it eagerly and give according to what you have, not what you don't have. Teman-teman, firman Tuhan bilang segala sesuatu yang kita berikan itu acceptable. Mau gede, mau kecil, semua kan perspektif ya. Everything is acceptable. Tapi kata kuncinya teman-teman, firman Tuhan bilang give it, ayatnya boleh ditampilkan lagi gak teman-teman? Give it eagerly. Eagerly itu artinya with a strong desire.
With a strong desire itu artinya dengan pengen banget. Siapa yang pengen nonton Coldplay? Ada yang mau nonton? Siapa yang pengen nonton Blackpink? Yang kemarin nggak nonton Blackpink, pengen nonton Blackpink? Ya. Siapa yang? Aku kasih contoh teman-teman ya. Strong desire tuh gini. Kalau teman-teman punya pacar, terus udah janji mau ngedate, tapi jalanannya macet. Kalian cari jalan sampai muter, sampai lewat jalan tikus, sampai lewat sungai, yang penting nyampe. Itu namanya strong desire. You go through the hills and mountains to reach that one goal. In this case is to give to the Lord. Nah teman-teman, aku mau tanya, teman-teman hari ini kalau memberi buat Tuhan, masih gak sih dengan strong desire? Are you still giving to the Lord through the hills and mountains? Aku mau ajak kita sekarang, coba kita stop sebentar, kita mikir yuk. Kalau hari ini kita mau nonton Coldplay, Blackpink, kita rela bayar calo, just tip. Teman-teman pengen beli barang sesuatu yang gak ada di Indonesia, rela just tip, bayar lebih mahal through the hills and mountains toh. Teman-teman rela ngantri berjam-jam, war tiket segala macam through the hills and mountains, eagerly. Masa buat pencipta kita, pencipta langit dan bumi dan segala isinya yang kasih kita kehidupan, berkat, kasih karunia, keselamatan, kehidupan. Kita gak mau kasih dengan eager. Aku rasa Tuhan gak minta banyak sih. Karena Tuhan udah punya semuanya kan. Dia cuma minta sikap hati yang eager aja. Sikap hati yang penuh dengan eagerness, penuh dengan kemauan untuk memberi. So aku mau ajak hari ini, sebelum kita memberi, jadi aku pengen teman-teman semua memberi hari ini jangan latah ya. Jangan latah. Jangan karena teman aku memberi, karena si Ko Eki suruh memberi, karena Kosem suruh memberi, karena ada QR code di mana-mana, no. Tapi kita memberi karena kita mengasihi Tuhan dan kita mau memberi buat Tuhan. Caranya gampang, ada QR code dan ada nomor rekening yang tertera di layar teman-teman. Boleh scan, di depan juga ada di kotak-kotak persembahan, teman-teman bisa scan. Online giving is very easy. Aku percaya setiap apa yang teman-teman berikan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Amen. Kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan, kami hari ini mau memberi dengan hati yang penuh eagerness. Biar pemberian kami hari ini diterima Tuhan dengan penuh sukacita. Kami gak bisa beri apa-apa Tuhan. Ini hanyalah sebagian kecil yang kami punya. Tapi biar apa yang kami berikan hari ini menunjukkan bahwa Tuhan begitu besar dan kami sangat mengasihi Tuhan. Biar offering kami hari ini menjadi persembahan yang harum. Di dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman semua, aku mau ajak teman-teman buat bangkit berdiri sama-sama. Teman-teman siap buat dengar firman Tuhan? Yang siap aku mau dengar teman-teman bilang I'm ready. Boleh lebih kencang gak bilang I'm ready? Ini kayak kebaktian senior gak kedengeran, semua bilang I'm ready. Aku mau ajak teman-teman buat kasih tepuk tangan yang paling meriah, kasih shout yang paling meriah. Let's welcome Alvino Jeremia. Woo! Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa? Wow. Sebelum duduk boleh gak lihat kiri kanan, aku senang lihat lu hari ini bilang begitu. Dan silakan duduk. Wow, good to see you. Kita berdoa ya. Tuhan kami bersyukur karena pada sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Dan kami mau buka telinga kami mau buka hati kami. Mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan memberikan kami hikmat. Kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya hidup kami gak akan pernah sama lagi, terus bertumbuh, berbuah dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sekali kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Nah, pada hari ini kita akan bicara judulnya Agent of Good. Agen kebaikan. Kita ada di tempat ini pasti ada tujuannya. Tuhan datang ke dunia ada tujuannya. Tujuannya apa?
Tuhan bukan mau dilayani tapi untuk melayani. Memberikan, membawakan kebaikan sama setiap orang. Dan bahkan mereka, kita yang percaya enggak binasa, saat kita percaya sama Tuhan kita beroleh kehidupan. Itu tujuannya, membawa sebuah kebaikan. Nah, the thing is, pada hari ini kita bisa ambil bagian teman-teman. Kita enggak hanya menerima kebaikan Tuhan, tapi kita juga bisa share kebaikan Tuhan sama orang di sekeliling kita. Boleh nggak bilang kiri kanan gini, lu tuh bisa bawa kebaikan loh, gitu. So that's why hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi agent of good. Menjadi agen-agen Tuhan, di mana kasih Tuhan mengalir melalui kita sehingga orang-orang sekitar kita boleh ngalamin kasihnya Tuhan. Kita mau baca dari sebuah ayat dari Lukas 10. Kita akan baca sebuah cerita agak panjang, saya akan bacakan, tapi kita belajar sama-sama dari cerita ini, cerita The Good Samaritan. Lukas 10 ayat 27 sampai 37 terjemahan NLT. Ceritanya ada seorang pria yang nanya sama Tuhan, Tuhan saya mau punya hidup yang kekal gimana caranya? Terus Tuhan bilang apa yang ditulis di hukum Taurat? Nah pria ini bilang begini, udah ada ya. The man answered, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength and all your mind. And love your neighbor as yourself. Tuhan bilang, right, Jesus told him, do this and you will live. Kata kunci adalah kasih. Do this, love God, love people, and you will live. Siapa di sini pengen punya kehidupan yang baik dalam Tuhan? Boleh angkat tangannya enggak? Nah, do this, love God, love people, love your neighbor. Lanjutin, the man wanted to justify his actions, so he asked Jesus, and who is my neighbor? Jesus replied with a story. Nah, and this is the story, the Good Samaritan. A Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho. And he was attacked by bandits. They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. By chance, a priest came along. But when he saw the man lying there, he crossed to the other side of the road and passed him by, dilewatin. Seorang pendeta datang, wah ada orang nih habis digebukin nih, habis dicolong nih, habis dirampok nih, dilewatin. A temple assistant apa sih? Mungkin kalau tadi a priest itu pendeta, a temple assistant ya bisa dibilang mungkin imam, mungkin orang yang pelayanan, orang yang bantu di gereja. A temple assistant walked over and looked at him lying there. But he also passed by on the other side. Then a despised Samaritan came along. Nah justru yang ketiga, kenapa dibilang despised? Karena mungkin dulu Samaritan itu dianggap berbeda daripada yang lainnya. Came along and when he saw the man, he felt compassion. Ada belas kasihan. Wow. He felt compassion for him. Going over to him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put the man on his own donkey and took him to an inn where he took care of him. Dia yang bawa, dia yang bandage sendiri, dia yang take care sendiri. The next day he handed the innkeeper 2 silver coins telling him, take care of this man. If his bill runs higher than this, I'll pay you the next time I'm here. Now, which of these 3 would you say was a neighbor to the man who was attacked by bandits? Jesus asked. The man replied, the one who showed him mercy. Then Jesus said, yes, now go and do the same. Kalau kita nonton film ada yang namanya plot twist. Kalau kita baca ini ada plot twist apa? Oh dia pendeta, harusnya dia baik ketemu orang di jalan berantakan dibantuin. Ternyata tidak. Oh dia volunteer, dia temple assistant membantu di gereja, di bait Allah. Wah kalau ada orang yang habis dirampok pasti dibantuin. Ternyata tidak. Oh ada orang Samaria, anggap berbeda. Oh mereka orang pinggiran, mereka berbeda dari kita, kita lebih hebat daripada mereka. Gak mungkin dia bantuin, ternyata dia malah bantuin. Di take care, dibawa ke penginapan, dikasih medicine dan orang itu boleh mengalami yang baik. Nah dari sini kita mau belajar.
what is about being a good Samaritan, being the agent of good. Ada 7 hal yang kita mau belajar ada 6 hal yang kita belajar hari ini. Yang pertama, doing good because God has given the best. Kita berbuat baik. You know, good itu kan kalau kata good, better, best. Kalau bad, worst, and worst. Nah, good, kita melakukan sesuatu yang baik. Tapi Tuhan gak hanya melakukan yang better, tapi the best buat kita. Tuhan yang mati di kayu salib. Supaya apa? Dia bangkit supaya kita semua gak binasa, tapi mengalami hidup yang kekal. Kita mengalami kehidupan yang baik. Kalau hari ini kita boleh ada dalam keadaan yang baik, semua karena Tuhan. Karena itu teman-teman, kalau kita berbuat baik, bukan karena kenapa kamu kamu berbuat baik? Iya, supaya orang lain juga baik sama saya. Ya memang saat kita menabur kita akan menuai. Tapi tujuan utamanya itu bukan supaya kita kayak transaksi. Kalau kita baik, orang lain harus baik sama saya. Tapi kalau kita berbuat baik, kenapa? Karena Tuhan yang sudah baik duluan sama kita teman-teman. Siapa di sini yang kira-kira bisa membalas kebaikan Tuhan, ada enggak? Saya rasa enggak ada yang bisa ya. Enggak ada yang bisa. Mau berbuat sebaik-baiknya apapun kita, enggak ada kita bisa mengimpaskan. Impas tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Apa ya? Ya pokoknya nggak bisa menggantikan semuanya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan yang terbaik, yang sangat besar, yang nggak ada satu orang pun yang bisa mengimpaskan itu. Apa sih bahasa Inggrisnya? Oh ya, make it even. Oh ya, benar juga ya. Equal. Nah, jadi apa? Kalau kita berbuat baik, karena Tuhan baik sama kita. Buat ngimpasin? Enggak. Tapi biar orang lain bisa ngalamin kasihnya Tuhan sama kita. Apakah ada amin? Tuhan berbuat yang sangat baik sama saya. The moment saya ada di youth, berapa belas tahun yang lalu, saya masih SMA. Di situ saya merasakan kebaikan Tuhan sama saya. Oh ternyata selama ini ada yang sayang sama saya. Siapa namanya? Namanya Yesus. Dan orang yang sama, personal yang sama, juga sayang sama teman-teman. Namanya Yesus. Boleh gak bilang sama kiri kanannya gini, Yesus sayang sama kamu gitu. Nah, doing good because God has given the best. Kalau kita boleh ngalamin yang baik, kita juga bisa bagi sama orang lain ngalamin yang baik. Saya sendiri, saya masih ingat waktu saya ke youth. Saya waktu itu nggak ada kendaraan dan nggak ada sopir. Jadi kalau saya ke youth, saya harus naik taksi. Yang which is pada zaman itu belum ada taksi online. Baru taksi yang harus keluar, yang harus panggil taksi atau nggak telepon. Pesan taksi dong jam segini baru datang. Dan itu sering kali, cuman begini, Tuhan baik sama saya, kenapa? Karena banyak sekali kesempatan, saya bukan naik taksi, tapi ternyata ada orang lain yang saya bisa nebeng. Nebeng ke gereja, nebeng ke youth, terus pas pulang saya bisa nebeng lagi, dan akhirnya saya bisa hemat kos sesekali buat nebeng. Dan saya merasa itu, wah Tuhan baik banget, saya mau ke gereja aja, Tuhan bisa taruh orang-orang sekeliling saya buat saya bisa nebeng. Nah cuman begini, doing good because God has given the best. Saya pikir suatu saat saya punya mobil. Saya berdoa Tuhan saya pengen punya mobil suatu saat. Dan waktu saya punya mobil, karena selama ini Tuhan udah kasih the best buat saya. Nanti saat saya punya mobil, saya mau gantian. Orang lain bisa nebeng saya. Orang lain bisa ikut saya ke gereja. Orang lain bisa ikut saya pulang ke rumah. Orang lain bisa saya anterin ke tempat yang baik. Dan di situ saya menjadi sebuah karena Tuhan yang sebaik sama saya mau kasih biar orang lain bisa ngalamin yang baik. Dan saya tercengang-cengang, kenapa? Karena banyak orang kayak contoh beberapa waktu lalu, saya lagi di Sunter sama beberapa teman saya. Dan rumahnya itu terpencar, ada yang di barat, ada di selatan, ada yang di mana. Dan semua orang ini rata-rata naik taksi online, naik Grab atau naik Gokar. Saya bilang, lu pulang kemana kesini? Lu pulang kemana sini? Gini deh, gua anterin aja lu orang gitu. Pertama mereka kayak, gila lu kejauhan gitu kan segala macem gitu kan. Dan akhirnya udah gak apa-apa. Akhirnya saya anterin mereka sama sekali gak searah sama rumah saya. Detournya tuh jauh banget. Tapi yang saya lihat mereka sangat thank you. Aduh nganterin, emang kalau mereka naik Grab ya emang sih lumayan mahal sih. Cuman mereka thank you. Yang saya mau testimoni apa? Saya mau ceritakan adalah saya tadinya kan mendapat yang baik, yang terbaik dari Tuhan. Tapi sekarang gak mau berhenti di situ. Orang lain juga bisa ngalamin yang baik. Kalau kebaikan ini hanya berhenti di kita doang, sayang teman-teman.
Biar kebaikan Tuhan itu dialami orang sekeliling kita. Kemarin saya baru nganterin teman saya jam 4 pagi ke airport. Bangun jam berapa sih? Jam 3 bangun, siap-siap sebentar. Rasanya waduh masih ngantuk. Cuman nganterin terus senang aja gitu, senang bisa nganterin. Ya safe flight ya. Kenapa? Karena saya udah ngalamin kebaikan Tuhan di dalam diri saya. Dan kita jangan sampai kebaikan Tuhan berhenti di diri kita. Tapi orang sekeliling kita bisa ngalamin hal yang sama. Apakah ada amin? Amin. Yang kedua, doing good starts from you. Dimulai dari kita. Kebiasaan sekolah apa sih? Siapa di sini yang mau jadi ketua kelas? Bu, Yeski mau bu. Yeski mau jadi ketua kelas. Bu, Joel mau jadi ketua kelas. Kenapa sih enggak? Bu, saya. Enggak ada. Enggak pernah ada begitu. Siapa di sini yang mau bantuin Miss buat kerjain ini? Ini bu, si Budi mau gitu. Enggak ada tuh yang pernah. Saya mau, jarang. But doing good starts from you. Jangan berbuat baik dia dulu. Tapi prinsipnya saya dulu. Orang Samaria sama sekali gak bilang, emang dari tadi dia gak nanya, emang dari tadi gak ada apa yang mau bantuin lu. Dari tadi, kok kayaknya tadi gue waktu jauh, gue ngeliat tuh si priest itu lewatin kamu. Lah dia aja lewatin kamu ya gue juga gak mau bantuin. Gak ada kayak gitu. Pokoknya mau saya yang pertama, mau ada ya saya doang. Tapi doing good starts from me. Boleh gak bilang, sebelahnya bilangin, it starts from you bro. Starts from you. Even though gak ada yang memulai duluan, biarlah kita menjadi orang-orang muda yang menjadi inisiator. The first person. Nah, dulu waktu saya youth, kan udah ikut youth nih setiap Sabtu. Saya masih ingat sama teman-teman sekolah ada datang. But the thing is, saya merasa, waduh gue pengen terlibat nih, pengen pelayanan. Tapi teman-teman belum ada yang pelayanan. Teman-teman yang ikut baru sama-sama belum ada yang pelayanan. Wah terus ikut pelayanan mesti ikut namanya Grow 101. Dan belum ada yang ikut Grow 101. Oh udahlah karena belum ada yang mau ikut saya gak usah ikut. Apakah seperti itu? Oh karena belum ada yang pelayanan saya juga belum nanti tunggu ada yang duluan. Gue pengen pelayanan nih. Oh iya sama nih baru deh sama-sama. Gimana kalau waktu itu mungkin memang belum ada aja teman-teman yang tergerak. Tapi kitanya tergerak. Cuman karena kita nunggu-nungguan yang pertama akhirnya kita gak melakukan apa-apa. Waktu saya ikut Grow 101 buat melayani. Melayani kan kita mau do good sama orang sekeliling kita di gereja kan ya. Waktu saya Grow 101 saya masih ingat yang mau ikut Grow 101 hanya saya doang. Dan waktu saya ikut Grow 101 saya ingat sekelas cuma berdua sama kakak Yeski ini. Berdua sama guru satu ruangan bertiga. Bayang gak kelasnya itu kayak private les yang super private. Kalau sekarang kan teman-teman kan minimal ya datang ke Grow 101 kan ada puluhan orang, 100 orang ada kali ya Grow 101. Dulu cuma bertiga doang, saya, Yeski sama gurunya. Tapi you know what, saya senang kenapa? Karena saya diperlengkapi dan saya bisa memberikan yang terbaik, memberikan yang baik saat saya melayani. Even though, but his good thing. Karena saya yang memulai, ada orang-orang juga akhirnya inspired, gue juga mau dong. That's it. Teman-teman, when you become an initiator, you might inspire a lot of people. Dan banyak orang kan, wah lu udah mulai ya, gue ikutan deh. Jadi bukannya mentalnya tunjuk-tunjukkan, nunggu-nungguan, tapi duluan-duluanan. Dalam berbuat baik, it starts from you. Apakah ada amin? Oke, yang ketiga, doing good to anyone, anywhere. Nah berbuat baik itu gak terbatas karena saya di gereja, saya gak boleh ngomong kasar. Begitu keluar gereja, waduh ngomongnya amburadul. Sama semua orang ngomongnya udah ngomong-ngomong kasar, kebun binatang. Enggak, it's anyone, anywhere. Karena saya di rumah, saya harus berlaku sopan. Saat saya di luar rumah, suka-suka saya. Enggak seperti itu. Doing good itu anyone, anywhere. You know, apa yang kita baca tentang the Good Samaritan, it happened with anyone, orang yang tidak ada koneksinya, si priest, si temple assistant, si Samaritan, sama si orang yang dirampok ini, nggak ada relasinya, bukan kenalan, bukan saudara, bukan keluarga, bukan teman. And it happened like middle of nowhere, entahlah di mana, bahkan I don't know, nggak ditulis di mananya. Artinya apa? Kita bisa berbuat baik dimanapun dengan siapapun kita berada teman-teman. Siapapun, dimanapun.
Hal yang simple-simple deh, nggak usah deh. Sebesar apa sih chance-nya kita lagi jalan nih, misalnya habis gereja, misalnya kita makan di Ayam Baraya, terus ada terkapal dirampok orang bawa berdarah gitu kan. Kan jarang kan, nggak terjadi sesering itu. Cuman as simple as ada orang, misalnya ada orang tua lagi ngantri mau duduk, om silakan duluan atau nggak opa silakan. Opa capek nggak, nih ada kursi buat opa. Kalau kita lagi nungguin lift, ada orang yang lebih membutuhkan, halo om tante mau duluan nggak, silakan. Seperti itu aja. Lagi ada orang lagi buru-buru, lagi bawa anak, pintunya udah mau tutup ditahan, ayo silakan gitu dibukain. Ini hal-hal sehari-hari yang saya sendiri lakukan dimanapun saya pergi, dimanapun saya berada. Teman-teman kita bisa melakukan hal yang sama di orang sekeliling kita. Nggak usah berpikir yang super banget, tapi hal-hal yang simple itu bisa menjadi perbuatan yang baik buat orang-orang sekeliling kita. Apakah ada amin teman-teman? So think simple tapi doing good to anyone, anywhere. Yang keempat, doing good cost something. Berbuat baik pasti ada sacrifice-nya. Kalau kita bantu orang minimal kita ngeluarin tenaga kita keluarin waktu kita. Kalau memberikan sesuatu barang, kita memberikan sesuatu yang punya kita atau kita harus beli keluar duit. Banyak hal yang kita lakukan, mau dengerin orang aja cerita, curhat, kita harus pasang telinga kita. Jangan jadi orang yang dengerin orang cerita, lagi dengerin cerita, gitu ya, padahal lagi pikirin, habis ini gue makan apa ya? Lagi orang cerita, dengerin ceritanya, kasih positive feedback, good respon, active feedback, kita kita bisa gimana, ini orang kira-kira butuhnya apa. Nah, pasti cost something. So that's why namanya sacrifice. Dan we cannot love without sacrifice. Tuhan aja sayang sama kita mengaruniakan anaknya yang tunggal biar kita boleh beroleh kehidupan. Si Good Samaritan tadi ada enggak cost-nya? Ada enggak teman-teman? Ada. Dia harus bawa, gini. Si Good Samaritan itu lagi bawa donkey, lagi jalan, kira-kira dia punya urusan gak sih? Punya, dia punya urusan. Kira-kira the moment dia lihat orang ini dirampok, pulang, plan dia hari itu berubah enggak? Berubah semua. Yang harusnya misalnya tadinya dia lagi ada bisnis sama orang di kota sebelah, dia mau transaksi, ternyata ada orang kecelakaan di tengah jalan, gue harus pulang. Di situ belum ada telepon, sorry bro, ini ada dadakan nih, ada sesuatu out of nowhere, gue harus kerjain dulu, boleh nanti besok, gak bisa kayak gitu. Lu gak datang, artinya lu cancel urusan lu. Misalnya seperti itu, ada cost-nya, plan-nya berubah, pulang, dia harus cari bandage, dia harus take care sendiri. Bahkan dia bilang sama innya, emang taruh di penginapan gara-gara ini orang sakit emang gak bayar? Ya bayar gitu kan. Bahkan dia bilang, nih gue kasih lu silver coins, kalau misalnya masih kurang ntar gue ganti. Ada cost-nya enggak? Ada, cost-nya besar. Saat kita memberi, ada cost-nya. Cuman begini, kalau kita mikirin cost ya emang kita perlu wise apa yang kita memberikan. Tapi Tuhan memberikan sama kita yang terbaik. Kita juga memberikan yang terbaik sama orang sekeliling kita. But hari ini kita tahu pasti ada cost-nya. Tapi cost itu bukan berarti saya nggak akan berbuat baik. Justru karena ada cost yang saya tahu kalau ini sacrifice saya dan orang bisa ngalamin kebaikannya Tuhan. Apakah ada amin teman-teman? Saya pernah sekeluarga, waktu itu kita dikasih, ada orang kirimin bebek gede, lupa 1 ekor apa 2 ekor, seneng dong, wih dia maka hari ini makannya enak nih ada bebek gitu kan. Lalu tahu-tahu siang-siangnya ada saudara lagi datang ngobrol, terus pikir ngedengerin ceritanya keluarganya lagi ada masalah. Rasanya tahu kita sekeluarga mikir gini, mau gak kayaknya kita kasih aja ya bebeknya ya, kayaknya dia butuh nih, kayaknya biar keluarganya bisa menikmati yang baik. You know what, di saat itu rasanya pasti, padahal udah pikir malam ini kita makannya enak nih, makan bebek nih. Kebetulan suka bebek kan, enak nih. Cuman rasanya sama juga waktu itu walaupun saya masih sekolah, saya lihat kayaknya ini orang bagus juga kalau kita bisa kasih ke dia. Dan akhirnya kita kasih, tapi yang menarik gini, kita nggak expect apa-apa. Kita tahu nih, oke lah kita udah dapet yang baik, tapi kita kasih biar orang bisa nikmatin yang baik. Orangnya thank you banget, seneng, pulang. Sore menuju malamnya, tahu-tahu ada orang kirimin makanan lagi. Makanan juga sama enaknya loh teman-teman. Saya hanya belajar gini, wah Tuhan itu luar biasa ya. Padahal kita udah sacrifice loh, kita mau kasih.
Cuman Tuhan tuh gak pernah berutang. Tahu-tahu Tuhan bisa kasih. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Orang lain ngalamin yang baik, kita juga ternyata masih tetap ngalamin yang baik. So teman-teman, kalau kita punya sesuatu yang baik, jangan hanya dikip buat diri kita sendiri. Tapi kita bagikan kepada orang lain. Dan Tuhan gak pernah ngelupain kita. Tuhan ingat apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang jadi keinginan kita. Dan Tuhan bisa memberikan yang terbaik, bahkan lebih lagi buat setiap kita. Apakah ada amin? Amin. Yes. Yang kelima, doing good might sometimes requires us to do it alone. Mungkin kita sudah mulai, kita udah duluan, inisiator kita lakukan. Tapi kok tetap saya doang. Saya doang. Sama seperti seorang Samaria yang melakukannya, ya dari 3 orang cuma dia doang yang melakukan. Tapi apakah karena kita pikir, kok gue kayak solo player ya berbuat baik. Gue memberi, kok kayaknya udah berapa lama gue memberi gue doang ya. Gue ngomong baik, gue gak ngomong kasar. Kok teman gue udah ke youth, udah mau 2 tahun. Gue belajar, gue harus memberikan kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik. Tidak mencelakakan, kata-kata yang membangun. Tapi udah 2 tahun ke youth, cuma gue doang yang begini. Tetap lakukan, walaupun hanya kita sendiri. Gue udah bagi waktu buat teman-teman gue. Teman gue aja gak pernah bagi waktu buat gue. Tetap lakukan, berbuat baik. Doing good. Waktu saya sekolah, saya belajar yang mana namanya mendoakan teman-teman saya. Mendoakan sekolah saya. Pernah gak ngajak? Pernah. Teman-temannya mau? Enggak. Habis sekolah, cari satu ruangan berdoa. Di rumah sebutin nama-nama, my VIP list. Teman-teman mungkin punya VIP list. Apa sih VIP list? Orang-orang teman kita misalnya yang kita ingin bawa ke gereja, pengen bawa ke youth, pengen biar orang ini ngalamin Yesus dalam kehidupannya. Doa. Ya udah saya doa aja. Doa sendiri? Iya sendiri. Emang yang lain gak doa? Ya gak tahu sih, mungkin ada doa masing-masing, mungkin ada juga yang gak terbeban. But doing good might sometimes requires us to do it alone. Walaupun kita udah ngajak, walaupun kita udah ingetin, walaupun kita udah, oh kita kan sama-sama, tapi jujurnya saya doang. Tapi kita terus lakukan, karena itu Tuhan yang itu adalah hal yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Walaupun kita masih sendiri, gak punya siapa-siapa, kita bisa lakukan ini bareng-bareng. Waktu saya kuliah, teman-teman saya ulang dari nol lagi, gak kenal siapa-siapa, ya udah saya ke gereja sendiri, yang dari teman kuliah. Kalau saya ngajak orang, saya gak punya companion yang kita bisa, yuk kita ajak bareng dia sama-sama. Gak punya. Karena apa? Karena kita belum kenal siapa-siapa. Gak apa-apa. Pasti nanti ada siapa yang kita bisa bareng-bareng. Tapi nanti mungkin gak sekarang. Tapi gimana kalau sekarang hanya sendiri? Tetap lakukan. Kalau puji, puji. Kalau kasih, kasih. Dan saya juga tercengang-cengang saat saya berdoa. Satu demi satu, ada teman-teman saya yang ke gereja. Ada teman-teman saya yang ngalamin Yesus. Ada teman-teman saya ikut New Life. Ada teman-teman saya ikut youth. Ada teman-teman saya ikut melayani. Dan ada teman-teman saya ikut memimpin kelompok sel. Jedanya berapa? Setahun lebih, 2 tahun lebih. Ada yang baru 8 tahun baru udah tuh. Tapi terjadi gak? Terjadi. Walaupun yang berdoa hanya kamu. Walaupun yang datang hanya kamu, walaupun yang memberi hanya kamu, tetaplah berbuat yang baik. Even though alone, Tuhan bisa pakai 1 orang buat memenangkan 100 ribuan, puluhan ribu orang. You never know, teman-teman masih muda. Nanti Tuhan akan pakai kita semua, bahkan sekarang, buat memenangkan orang-orang lain. Yang ke-6 dan yang terakhir, doing good builds people. Saat kita berbuat baik, kita sedang membangun orang. We never know, setiap hal yang kita berikan, setiap hal yang kita tabur, nanti akan dituai seperti apa, we never know. Bukan bagian kita buat memprediksi atau apa namanya ya, gue udah anterin ini orang seminggu sekali ke youth selama setahun. By the time 2 tahun, ini orang udah harus pelayanan di gereja. Nggak gitu juga sih, nggak gitu juga. Gue udah memberikan ini. Pokoknya bagian kita adalah memberi. Dengan ekspektasi apa yang kita berbuat baik, ini membangun orang. Orangnya seperti apa, orang nanti jadi bagaimana, itu udah urusannya Tuhan sama orang ini. Tapi ketahuilah
When we do good to people, we are building them. Kita sedang membangun mereka. Saya lupa saya pernah cerita ini di youth apa enggak, tapi kayaknya saya pernah cerita ini di uni. Saat saya as simple as mentraktir teman saya, membelikan teman saya bakmi, yang saya dibilang aneh. Karena apa? Karena membelikan orang sesuatu, aneh ya, ngetraktir orang. Tapi saya ingat sejak saat itu orang ini belajar untuk memberi. Dia bisa beliin bubble tea, dia bisa membeliin makanan. Padahal sebelumnya gak pernah, ini orang lumayan pelit padahal. Ternyata apa yang ditabur itu gak sia-sia. Dituai orang ini bertumbuh. Dan bahkan beberapa waktu lalu dia bisa mentraktir kita teman-teman sekelompok itu buat makan all you can eat. Saya kaget-kaget, dia nanya, ada waktu gak lo orang, gue pengen bayarin lo orang makan sushi all you can eat. Waduh, kenapa? Karena ada yang menabur buat memberi dulu. Apakah langsung dituai? Enggak. Apakah saya bisa mengira orang ini bakal begini? Ya enggak nyangka juga. Cuman saat kita memperbuat hal yang baik, sebagaimana Tuhan berbuat baik sama kita sedang membangun orang. Kita enggak hanya melakukan sebuah rutinitas, tapi orang ini bertumbuh. We never know. Kita juga punya peran yang sama teman-teman. So that's why mari hari ini kita belajar untuk berbuat baik, doing good because God has given the best. Bukan karena kita ingin sesuatu, bukan karena kita minta sesuatu, tapi Tuhan yang sudah baik sama kita dari dulu, sekarang dan selamanya. Doing good starts from you. Walaupun belum ada yang duluan, biar kita yang jadi yang pertama teman-teman. Doing good to anyone, anywhere. Enggak terbatas di satu tempat, enggak terbatas di segelintir orang, tapi anyone, anywhere. Doing good cost something. Iya, ada costnya, ada harga yang harus dibayar. Tapi saat kita menabur, kita akan menuai. Doing good might sometimes requires us to do it alone. Walaupun kita mungkin sekarang sendiri, memberi sendiri, berdoa sendiri, ke gereja sendiri, melayani sendiri, tapi kita gak akan selamanya sendiri. Minimal kita tahu kalau Tuhan bersama dengan kita. Setiap hal yang kita lakukan, kita gak sendiri, ada Tuhan bersama dengan kita. Doing good builds people. Biar setiap kita berbuat baik ke setiap orang sekeliling kita, orang-orang ini boleh dibangun, boleh bertumbuh berbuah, dan mereka boleh kenal Yesus. Hidupnya gak akan pernah sama lagi, hidupnya akan diubahkan. Teman-teman, Tuhan udah memberikan contoh, Yesus memberikan contoh menjadi teladan buat kita semua. So, jangan jadikan firman Tuhan pada hari ini hanya sebuah cerita The Good Samaritan doang, tapi biar ini menjadi sebuah prinsip hidup kita, biar kita menjadi agent of good. Karena kita udah menerima yang the best, kita memberikan yang baik kepada orang sekeliling kita. So, kita semua terlibat. We can contribute, we can do something. Boleh gak bilang kiri kanan yang ini? Bro, kamu terlibat bro. Kita semua terlibat, so let's do this together. Let's do good, be agent of good dimanapun kita berada. And let's pray. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu sedang akan memberikan yang terbaik buat kami. Dan pada hari ini kami mau mengambil sebuah komitmen untuk menjadi agent of good. Biar dimanapun kami pergi, kebaikan Tuhan gak berhenti di diri kami. Tapi orang-orang lain juga bisa mengalami kebaikan Yesus melalui kami. Biar kami juga bisa membangun orang sekeliling kami, menabur, dan mereka boleh ngalamin Tuhan, hidupnya boleh diubahkan. Mungkin kami gak ngerti, mungkin kami masih bingung, mungkin kami gak tahu mulainya gimana, tapi kami percaya Tuhan yang guide kami, Tuhan yang pandu kami, sehingga kami boleh menjadi agent of good. We can do good anyone to anyone, anywhere. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa? Alright, teman-teman boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat Vino Jeremia yang udah sharing, ngajarin kita. Ingat ya, kita masih tema series Party Starter. Orang yang bawa istilahnya suasananya. To become a party starter kita mesti jadi belajar lakukan hal-hal yang baik. Oke? Nah teman-teman, tadi mungkin ada beberapa kendala dari teman-teman di belakang mengenai informasi mengenai ibadah kenaikan Yesus, mungkin boleh ditampilin. Kalau in case you guys miss, kita ada 2 ibadah jam 9
dan jam 11 ya, disertai dengan ibadah kids dan teens. And juga buat teman-teman yang mungkin tadi bingung ya, Ko Eki udah inspiring us tentang bagaimana memberi dengan eagerness, tapi kok Kiara nggak muncul. Nah, mungkin bisa dibantu teman-teman untuk mempermudah teman-teman kalau ingin menabur, tergerak, berikan persembahan dan juga mengembalikan perpuluhan, menabur bagi rumah Tuhan. Dan juga kita punya surprise buat teman-teman semua ya. Sebelumnya aku mau tanya di sini siapa yang rutin setiap minggu habis ibadah kumpul kelompok di gedung sini di Gilgal Center? Ada? Ada? Oh, oke. Gak semua, it's okay, gak apa. So mulai minggu ini ya, setiap satu ahead ya, kita akan provide kalian dinner. So it starts from this week, we're gonna provide kalian dinner. But the dinner is for a reason. We gonna have fellowship together. Dalam arti jangan buru-buru pulang, jangan habis makan gue cabut dulu ya. Enggak, jangan gitu. Tujuannya kita siapin bukan buat itu, tapi adalah supaya kalian bisa stay in the group, kalian bisa bahas lebih lagi, sharing sama kakak kelompoknya untuk bisa apa yang tadi disampaikan firman Tuhan kita lakukan sama-sama. Ya, jangan cuma dengar, let's live it, let's do it. Ya. So kalian happy gak sih? Kita sediain, kita provide ya. And today's menu adalah bakso ya. Bakso. Tapi kita nggak mau liar gitu ya. Karena saya dengar kalau liar tuh kadang suka satu orang nambah 5 kali. Ya, jadi gini. Kita punya caranya. Jadi nanti teman-teman bubaran, jangan langsung bubar semua, per 2 baris ya. Di depan teman-teman Asyir akan bagiin kupon. Tapi kuponnya kecil banget ya. Hampir invisible kuponnya, tapi gini. Dari kupon yang kecil invisible itu, kalian akan lihat dampaknya nanti begitu nyampe di bawah ya. Ditukar di booth makanan. Oke? Jadi jangan buru-buru pulang, let's have a fellowship together. Ini we give it to you guys supaya kita bisa punya waktu sama-sama bisa kenalan lebih dekat lagi. And we also want to welcome buat teman-teman yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah ini. Beri tepuk tangan buat kalian semua. You guys are not strangers. Welcome home. Selamat datang di Gilgal Youth. Dan if you guys want to join our community yang tadi kita bilang in a group, please kindly scan the QR yang ada di depan. Kita mau kenal kalian lebih lagi dan kita mau kalian di sini ketemu komunitasnya ya, ketemu teman-temannya. Nah, nanti setelah scan QR ada beberapa pertanyaan yang perlu diisi. Kita punya tim care yang akan mengarahkan kalian untuk tertanam ya, ketemu sama komunitas yang tepat buat kalian. Let's join and let's grow together. Oke, tanpa panjang lebar lagi, let's finish our service. Aku mau ajak kita semua bangkit berdiri. Aroma baksonya sudah tercium sampai ke sini. Oke, yuk. Anak-anak muda, mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau menjadi anak muda yang luar biasa, yang unggul, yang berdampak, yang berprestasi. Berkatilah sekolahmu, kuliah, pekerjaanmu sehingga engkau meraih prestasi yang terbaik. Berkatilah keluargamu, hubungan dengan papa, mama, adik, kakak. Diberkatilah kesehatanmu, berkatilah keuanganmu, apapun yang menjadi kebutuhan dicukupi, disediakan Tuhan. Berkatilah engkau, masa depanmu, masa depan yang cerah, setiap tangan-tangan yang terangkat diurapi Tuhan. Sehingga apapun yang engkau kerjakan boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Engkau yang single akan berjumpa dengan pasangan hidup yang tepat, indah pada waktunya, tidak salah jatuh cinta. Kau yang in relationship, biar hubunganmu diberkati, jagai dalam hubungan yang kudus. Kasih karunia Kristus, pertolongan, persekutuan, serta tuntunan Roh Kudus senantiasa akan menyertai kita sampai kita berjumpa kembali dengan Kristus. Dan kami terima berkat ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap anak-anak muda sama-sama katakan, Amen. Have a nice weekend guys, have a fellowship together, and God bless you all.